Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatauddin Aziz dengan NIM 230170115 dan program studi Informatika Fakultas Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Pertama, data dan informasi. Data merupakan kumpulan fakta, angka, mentah yang belum diproses. Data bisa berasal dari observasi, pengukuran, wawancara, atau hasil pengumpulan dari sistem otomatis. Data tidak memberikan arti yang jelas secara langsung hingga diolah lebih lanjut. Contoh, seorang petugas kesehatan yang mencatat hasil pengukuran berat badan dari 50 balita di sebuah posyandu dengan angka seperti 10,2 kg, 11, kg, 9,8 kg, dan seterusnya. Tetapi semua angka tersebut belum memberikan gambaran apakah berat badan anak-anak tersebut termasuk normal. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah disusun dan dianalisis atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna, nilai, kegunaan, dan penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan. Informasi juga menjelaskan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari data yang tersedia. Dua, perbedaan data dan informasi. Data, fakta mentah, angka, simbol, atau catatan yang belum diolah. Angka, teks acak, hasil observasi tidak langsung bermakna. Bahan mentah untuk dianalisis dan belum bisa digunakan langsung. Informasi adalah hasilnya pengolahan data yang memiliki makna dan kegunaan. Ringkasan dan laporan grafik atau kesimpulan sudah bermakna dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Memberikan pemahaman, bisa digunakan untuk analisis, evaluasi, atau keputusan. Database atau basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, terorganisasi, dan disimpan secara sistematis dalam suatu media digital dan memungkinkan data tersebut dikelola, diakses, dan dimanipulasi. Definisinya sebagai hubungan antar data dan efisiensi penyimpanan. Jogianto 2005. Simpan data sistematis dapat diakses dengan program komputer. Sutapri 2012. Data saling terkait dan memiliki makna dalam konteks tertentu. El Masri dan Navate 2011. Model database tidak memerlukan koneksi internet atau perangkat lain agar dapat berfungsi. Semua proses pengolahan data dan eksekusi dilakukan secara lokal dan perangkat pengguna. Semua pemrosesan dilakukan menggunakan sumber daya perangkat menjalankan aplikasi seperti CPU, RAM, dan storage lokal. Model klien atau server biasanya terhubung melalui jaringan lokal atau LAN dan internet atau WAN. Server menyimpan data, aplikasi, atau layanan yang diakses oleh banyak klien. Model 3-tier, setiap lapisan berfungsi sebagai modul terpisah, memudahkan pengembangan, perbaikan, dan pembaruan tanpa mengganggu lapisan yang lain. Setiap tier dapat diskalakan secara terpisah sesuai kebutuhan, misalnya menambah kapasitas server database tanpa mengubah tampilan aplikasi. Konsep database pertama adalah tabel. Struktur utama penyimpanan data yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau file. Relasi hubungan antara tabel yang memungkinkan pengambilan data kompleks. Primary key, kompleks unik yang mengidentifikasi setiap baris data secara spesifik. Foreign key, kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain menjaga integritas referensi. Struktur tabel, baris atau row. Baris adalah satu unit data lengkap dalam tabel yang mewakili satu entitas atau kejadian. Contoh, satu baris pada tabel pelanggan mewakili satu pelanggan lengkap dengan nama, alamat, dan nomor telepon. Kolom adalah kategori data yang disimpan dalam tabel. Primary key, kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Foreign key, kolom yang merujuk ke primary key di tabel lain untuk membentuk relasi antar tabel dan menjaga integritas data. Tipe data kolom. Setiap kolom memiliki tipe data menentukan jenis data yang disimpan. Constraint, aturan tambahan yang diterapkan pada kolom atau tabel yang memastikan validitas data, contoh not null, unique, dan check. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.